Ini memang sangat disayangkan ya. Jika kita kembali ke tahun 86, bagaimana dulu orang tuanya Pak Sambo mau diangkat jadi Kapolri, nggak jadi, gara-gara ada protes keras dari orang keras, dari golongan garis keras begitu. Saya kira begitu juga yang ada sekarang ini. Bagaimana orang-orang yang keras itu dari aliran keras, ya termasuk orang-orang HTI, sudah ada di sekitar ring 1 Kapolri sekarang ini. Ini sangat berbahaya. Mungkin juga Bapak Kapolri bisa menyidik mereka semua ini. Bila perlu densus diturunkan untuk mengusut ini. Bagaimana sampai terjadi seorang jenderal melakukan hal ini? Ya mungkin dicari kelemahan dari Pak Sambo apa? Ya bisa jadi, ya kelemahannya ya masalah itu. Kalau saya lihat Pak Sambo ini sangat menyayangi istrinya. Itu kalau saya ini pandangan saya pribadi ya, mohon izin ya. Sangat ini menjaga keluarganya. Jadi itu yang dilihat kelemahannya Pak Sambo. Sehingga dibuatlah konten-konten yang kalau sekarang ini bisa aja seperti kita lihat tadi ada foto memegang tangan. Itu bisa aja dibuat sekarang ini. Nah, orang-orang di sekitar Pak Sambo inilah ya mungkin membuat hal-hal itu. Sehingga inilah digesek awal-awalnya mulai lama mungkin apanya foto-foto diupload mungkin ini yang nggak senonoh. Inilah diisukan ke Pak Sambo mungkin ya. Tapi saya lihat ini semua sudah menjadi kenyataan bagaimana seorang penasehat bisa membuat kacau kepolisian. Gitu Pak. Oh, itu analisa saya. Jadi introspeksi polisi di sini bahwa orang-orang itu sekarang mungkin sudah berada di kepolisian sekarang ini untuk mengacaukan. Sasarannya untuk 24. Saya kira ini menjadi introspeksi. Saya bersyukur adanya kasus ini karena dengan ini kita semua bisa terbelalak mata kita kenapa seorang jenderal bisa melakukan hal ini. Ini seperti nggak mungkin begitu. Silakan Pak Robert. Terima kasih Pak Paul dan saya. Malah hilang Halo? Pak. Kedengaran Pak Silakan. Paul? Ya. Jadi ya supaya kita jelas ya, saya selalu nampakkan muka karena ya, tidak. Lanjut. Ya, terima kasih. Lanjut. Halo, Pak Paul. Dengar? Halo? Nah, capek deh. Lanjut. Oke, baik. Jadi kalau saya kembali kepada analisa atau opini saya, yang mana ini adalah drama Polri, Pak ya. Yang memang ada permainan-permainan di belakang ini yang bisa menjadi suatu konspirasi yang lebih jauh. Karena ini merupakan suatu kekuatan sepertinya ada kartel dan ada mafia di dalam permainan ini. Yang paling menyolok di mana ikut sertanya misalnya Menteri Politik dan Hukum, yaitu Pak Mahfud, yang cukup getol untuk sepertinya mencari data ataupun menuntut supaya hukum diberlakukan di dalam penembakan Brigjen Joshua. Dan di sini kita melihat juga bahwa yang terlibat di sini adalah orang-orang yang ya minoritas lah, seperti yang disebutkan oleh Pak Tobing itu mereka adalah Kristen Protestan. Jadi mungkin kita ya mungkin berasumsi ke sana. Permainan kalau ini permainan bridge atau catur kan kita bisa bagaimana untuk melemahkan musuh dengan mengorbankan sesuatu yang tidak begitu esensial atau tidak signifikan. Jadi kalau saya melihatnya bahwa banyak permainan yang jauh lebih besar di belakang daripada pembunuhan Brigadir Jenderal Joshua. Dan kebetulan ya kalau ini mungkin ya adalah salah satu yang memang harus diungkap, di mana kebobrokan di dalam Polri itu sendiri dan para penegak hukum, ya mulai daripada eksekutif
sampai kepada legislatif ini yang memang bobrok, yang bersekongkol dalam hal-hal yang menyudutkan orang-orang kecil dan memplesetkan keadilan hukum di Indonesia. Maka ini bukan merupakan suatu eksiden, tetapi yang perlu memang diungkap. Karena kalau kita melihat ya, mungkin kita lupa bahwa ini ada keterlibatan juga dari adanya uang yang begitu besar, mulai di dalam polisi itu sendiri. Soal penyuapan yang dilakukan oleh Joko Chandra terhadap beberapa polisi yang ya polisi kadrun ini Bonaparte, dia akan dijerat dengan penyuapan dari Joko Chandra. Dan kita mengikuti bagaimana yang menjemput Joko Chandra ini adalah Kapolri saat ini, Sulistyo, dan di sampingnya itu adalah Irjen Sambo atau Irjen Rambo. Di sini kita bisa mengkait-kaitkan ya bagaimana ini suatu konspirasi yang jauh lebih besar daripada analisa-analisa drama Korea yang sengaja dimainkan supaya mengaburkan perhatian daripada masyarakat luas. Yang begitu viral kan cuma mengenai ya penembakan dan yang mengeksekusi adalah Brigda Immanuel inisialnya ini. Nah, semuanya ini kita harus lebih jauh untuk melihat dengan lebih cerdas. Menurut saya ini adalah permainan karena kita lihat dengan adanya hubungan dengan Joko Chandra, berapa banyak uang yang dia masukkan disogok kepada para aparat-aparat termasuk di dalam MA atau Mahkamah Agung yang dikorbankan, dan memang bukan dikorbankan, dia menjadi suatu perantara untuk mendapatkan uang-uang itu, dan bukan hanya dia saja tetapi atasannya pasti mendapatkan, yaitu Jaksa Pinangki. Sehingga hukumnya itu bagi Jaksa Pinangki tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dibebaskan oleh para hakim dengan ya alasannya ya punya keluarga, punya anak. Apakah ini hukum yang diberlakukan? Ini tidak. Ini permainan karena yang melobi kekuasaan-kekuasaan ini orang-orang penting yang mempunyai suatu kekuatan yang dikait-kaitkan dengan kekuatan-kekuatan agama ini. Siapa mereka? Kita bisa runut mulai daripada perlakuan-perlakuan Polri yang memang sengaja dimasukkan itu adalah bagian daripada orang-orang yang bisa merusak Indonesia secara keseluruhan. Yang menarik adalah waktu diteliti bagaimana sebagai barang bukti daripada penyuapan itu kepada Jaksa Pinangki, kan dibakar ini arsip-arsipnya. Nah inilah Indonesia, semua itu bisa dibakar, dibunuh dan semuanya. Jadi kita harus menjadi masyarakat atau rakyat yang bisa meneliti sesuatu persoalan dengan cerdas. Jangan karena kita dicocokkan dengan agama, nah itulah yang membodohi kita. Dan di belakang daripada semuanya ini adalah dalam rangka persaingan politik yang lebih besar di belakang daripada kekuatan yang ada ini. Jadi sengaja diviralkan mengenai drama penembakan polisi. Karena kalau memang ini betul, pasti ini berkaitan dengan ada konspirasi. Keuangan daripada 303 itu yang juga sebagai kepala atau atasan di situ adalah si Ferdi Rambo sendiri. Jadi kita melihatnya bahwa ini adalah permainan yang luar biasa. Sehingga harus dialihkan pandangan-pandangan dengan adanya persoalan di kepolisian ini menuju kepada motivasi yang jauh lebih besar, yaitu untuk mengusung seseorang pada pemilihan Pilpres 2024. Karena kalau soal pembunuhan dan selingkuh ini biasalah, rata-rata ya mungkin para pejabat di Indonesia, maaf kata, dengan uang, dengan kekuasaan ya main mata itu sudah dianggap biasa. Apalagi sedangkan poligami mau ingin disahkan, apalagi kalau cuma soal perselingkuhan begitu yang notabene tidak resmi, itu sudah dianggap biasa. Jadi ini masalah yang dibuat, kalau mau ditelusuri ini terlalu ringan sebenarnya untuk dikaitkan. Cuman karena ini adalah permainan atau konspirasi yang lebih luas menuju kepada Pilpres 2024,
Maka inilah yang perlu kita teliti. Dengan kemarin adanya keterlibatan daripada Alamsyah, orang-orang ini adalah orang-orang daripada Partai Kadrun yang menyokong Anies Baswedan, dan kelompok-kelompok ini yang harus kita perhatikan. Dan yang menarik di sini adalah keterlibatan daripada Mahfud MD. Nah, ini yang mungkin perlu kita bicarakan. Dan dia ada koordinasi dengan presiden, sehingga presiden itu mempunyai suatu kekuatan memang sebagai kepala negara untuk membentuk suatu satuan tugas khusus lah untuk membekukan kegiatan-kegiatan ini, dan termasuk memproses, kalau saya tidak salah sekitar 17 atau 27 para polisi yang diamankan untuk saat ini. Nah, kalau seperti ini bisa Mahfud MD terlibat dan ada koordinasi dengan presiden, mungkin yang perlu juga kita ingin tekankan kepada Mahfud MD dan Pak Jokowi, supaya jangan yang kasus ini saja, telusuri kasus-kasus yang berkaitan dengan pengambilan dana, baik itu melalui MUI dan juga kotak-kotak amal, yang pada waktu penangkapan Munarman itu ada 92 kotak amal yang seharusnya sudah dibuktikan oleh Densus 88. Tapi kok didiamkan oleh, kalau Pak Mahfud ini memang serius untuk ini, kenapa ini didiamkan? Apa ini karena berkaitan dengan agama yang Anda pegang? Jadi kita itu harus cerdas melihatnya, supaya jangan kita dibodohi dengan drama-drama yang menyeret kita nanti kepada tujuan yang lebih parah, bahwa Indonesia akan dikuasai oleh kelompok intoleran. Dan khususnya kita tidak dibutakan untuk melihat Rizik dilepas dalam situasi yang seharusnya dikenakan dengan hukuman teroris, dan dia tidak pernah dikenakan dengan makar merusak Indonesia mulai tiba dari airport. Kita diamkan, orang rakyat Indonesia pelupa untuk menggaungkan ini. Dan kebetulan karena kaitan ada Mahfud MD berkoordinasi dengan Pak Jokowi, memang seharusnya demikian, termasuk dengan mengamankan mereka yang melecehkan agama-agama yang di luar daripada mayoritas ini, termasuk Ustadz geblek, harus ditangkap dong Pak Mahfud. Jadi dalam hal ini bagus ini kasus, jadi jangan hanya mati dalam lingkaran konspirasi yang berkaitan dengan Kapolri. Ini banyak kaitannya, ya kita kaitkan dengan bagaimana adanya Joko Chandra yang menyuap, banyak permainan uang di dalamnya, banyak yang meraup keuntungan di dalamnya, dan termasuk yang ada di penjara saat ini, yang mereka yang lepas di dalam kekuatan yang ingin menggiring Indonesia pada kehancuran 2024. Kalau ini tidak kita pekah untuk melihatnya. Saya kira sampai di sini dulu, Pak. Terima kasih. Lanjut, aku pengikut Yesus. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Shalom. Pak Jenderal. Dengar Pak ya? Ya. Terima kasih sudah diupload di ini, kasus ini sudah berapa kali saya ikuti Pak Paul. Tapi kalau izinkan saya melihat kasus ini dari asalnya Pak Sambo. Kalau menurut saya Pak Sambo ini orangnya pintar dan orang baik. Kenapa saya bilang orang baik? Sangat disayangkan dia gagal memegang amanah itu. Ada apa? Kalau saya melihat, mungkin berlainan dengan yang lain ya, saya bersyukur dengan adanya kasus ini. Kenapa? Karena dengan adanya kasus ini semua terbongkar. Borok-borok yang ada di kepolisian. Mohon maaf Pak Kapolri. Seperti kita ketahui, Pak Sambo ini orang yang pintar, sehingga Kapolri menunjuk dia sebagai Kasat Gasus pada 1 Juli 2002. Ini belum ada sebulan. Ini menjadi kerisihan kepada teman-teman dia. Nah, ini memang sangat disayangkan ya. Jika kita kembali ke tahun 86,
bagaimana dulu orang tuanya Pak Sambu mau diangkat jadi Kapolri, nggak jadi, gara-gara ada protes keras dari orang keras, dari golongan garis keras begitu. Saya kira begitu juga yang ada sekarang ini. Bagaimana orang-orang yang keras itu dari aliran keras, ya termasuk orang-orang KPI, sudah ada di sekitar ring 1 Kapolri sekarang ini. Ini sangat berbahaya. Mungkin juga Bapak Kapolri bisa menyidik mereka semua ini, bila perlu densus diturunkan untuk mengusut ini. Bagaimana sampai terjadi seorang jenderal melakukan hal ini? Ya mungkin dicari kelemahan dari Pak Sambo apa? Ya bisa jadi, ya kelemahannya ya masalah itu. Kalau saya lihat Pak Sambo ini sangat menyayangi istrinya. Itu kalau saya ini pandangan saya pribadi ya, mohon izin ya. Sangat ini menjaga keluarganya. Jadi itu yang dilihat kelemahannya Pak Sambo. Sehingga dibuatlah konten-konten yang kalau sekarang ini bisa aja seperti kita lihat tadi ada foto memegang tangan. Itu bisa aja dibuat sekarang ini. Nah, orang-orang di sekitar Pak Sambo inilah ya mungkin membuat hal-hal itu. Sehingga inilah digesek awal-awalnya mulai lama mungkin apanya foto-foto diupload mungkin ini yang nggak senonoh. Inilah diisukan ke Pak Sambo mungkin ya. Tapi saya lihat ini semua sudah menjadi kenyataan bagaimana seorang penasehat bisa membuat kacau kepolisian. Gitu Pak. Oh, itu analisa saya. Jadi introspeksi polisi di sini bahwa orang-orang itu sekarang mungkin sudah berada di kepolisian sekarang ini untuk mengacaukan. Sasarannya untuk 24. Saya kira ini menjadi introspeksi. Saya bersyukur adanya kasus ini karena dengan ini kita semua bisa terbelalak mata kita kenapa seorang jenderal bisa melakukan hal ini. Ini seperti nggak mungkin begitu. Saya kira begitu Pak Paul, pendapat saya Pak Paul. Terima kasih. Betul. Bagus ya. Ini salah satu analisa yang saya setuju nih ya. Tapi coba kita lanjutkan ini ya. Sebelum Pak Jana satu lagi. Bocah tua nakal. Lalu ke Pak Tobing, lalu balik lagi ya ke yang lain. Bocah tua nakal.